Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, seorang ustadz di video berikut membahas kisah Adam dan Hawa di dalam kitab Injil. Padahal di dalam Injil tidak ada kisah Hawa dan Adam. Adanya di kitab Kejadian. Nah, saudara Tuhan, mari kita melihat cuplikan videonya terlebih dahulu. Dan pastikan tekan tombol like, tombol subscribe, dan yang penting share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Saya ingin menyampaikan bagaimana Adam versi Injil. Versi Injil. Kalau antum bawa Alkitab, silakan buka kitab Kejadian, ya, ayat 1 dan seterusnya. Saya bacakan dari Injil, ya. Biar antum tahu betapa indahnya Islam. Antum bisa bandingkan dengan Adam versi Injil alaihissalam. Judulnya Manusia Jatuh ke Dalam Dosa. Ayat pertama, adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi menurut Injil, hewan paling top siapa? Ular. Yang paling cerdas siapa? Ular. Kalau kita biasanya kancil yang cerdas, ini ular paling cerdas. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Jadi iblis datang dalam bentuk apa? Ular. Tentulah Allah berfirman. Jadi syaitan berkata, Baik, itu videonya. Dan di video berikut, dua orang mu'alaf membahas beberapa ayat Alkitab, dan pembahasan mereka langsung dijawab tuntas oleh Elia Miron. Dan mari kita melihat video. Enggak, nih yang gembalanya siapa? Gilbert lo main dong. Oh, Gilbert. Yang suka bilang insya Allah gitu ya. Aku median sih ya. Mau gue tunjukin? Enggak benar. Ada kata insya Allah, tapi dia bilang kita bukan agama insya Allah. Dan berikut adalah tanggapan cerdas dari Elia Miron tentang apa yang disampaikan oleh dua orang mu'alaf di video tadi. Mari kita sama-sama simak, dan sekali lagi pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi adanya kata insya Allah di dalam Alkitab terbitan LAI versi yang lama? Ada atau tidaknya kata insya Allah di dalam kitab suci orang Kristen terutama terbitan bahasa Indonesia tidak pernah menjadi persoalan atau masalah. Dan ditemukannya kata insya Allah di dalam surat Rasul Yakobus dalam berbahasa Indonesia tidak membuat iman kekristenan menjadi iman yang insya Allah atau mudah-mudahan. Karena iman kekristenan merupakan iman yang memberikan kepastian keselamatan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang diimani. Lagi pula LAI menggunakan kata insya Allah di dalam kitab suci umat Kristen berbahasa Indonesia, hal itu menjadi wajar. Karena bahasa Indonesia banyak mengutip atau mengadopsi kosakata bahasa Arab. Misalnya seperti istilah kitab, kemudian rasul, dan juga insya Allah itu sendiri. Dan yang paling penting, bahasa Arab bukanlah bahasa milik agama tertentu. Kalau kita merujuk di era para rasul dan juga para bapak-bapak apostolik di akhir abad pertama hingga abad ketiga, bahkan kalau kita membaca di kitab suci Kisah Para Rasul 2, para penginjil pergi menginjili ke tanah Arab. Bahkan seorang uskup Arab Haris di gereja Ortodoks Arab setelah era beberapa gereja ada yang bernama Abdullah yang artinya adalah abdi Allah. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa kata Allah itu sendiri terlebih dahulu dicicipi oleh kekristenan. Jadi orang-orang tertentu yang suka menuduhkan bahwa orang Kristen mencontek kata Allah di dalam kitab suci bahasa Indonesia mungkin lupa bahwa orang Kristen Arab terlebih dahulu telah menggunakan kata Allah jauh sebelum era abad pertengahan. Lagi pula nih ya, Pendeta Gilbert kan ngomong insya Allah itu mengenai keselamatan dalam iman kekristenan, bukan dalam hal yang lain. Lain kali kita perlu fokus ya. Dan yang paling penting adalah benar bahwa kekristenan bukanlah agama insya Allah. Karena Yesus Kristus penguasa alam dan semesta tidak datang membawa agama, tapi datang membawa kerajaan. Tuhan memberkati. Melalui analisis teologis yang mendalam, Elia telah membuktikan bahwa klaim penyesatan yang dilontarkan oleh Donditan dan Jesslyn tidaklah memiliki dasar yang kuat. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya memahami konteks sejarah, budaya, dan bahasa dalam mentransmisikan pesan Alkitab, serta menjaga keberagaman interpretasi teks suci.
Dengan demikian, tanggapan Elia Miron bukan hanya memberikan pencerahan bagi para penonton, tetapi juga menunjukkan bahwa dalam menjawab pandangan kontroversi dari kaum polemikus, kesederhanaan dan kebenaran dapat menjadi senjata terkuat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Baik, salam Tuhan, untuk videonya kita sudah simak. Ya, di video awal ada cuplikan video seorang ustadz yang membahas kisah Adam dan Hawa di dalam kitab Injil Alkitab. Padahal jelas-jelas dalam kitab Injil Alkitab yang terdiri dari kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, di sana tidak diceritakan tentang kisah Adam dan Hawa. Kisah Adam dan Hawa itu tertulis di dalam kitab Kejadian. Jadi ustadz ini sangat tidak tepat membahas kisah Adam dan Hawa menurut Alkitab, ya. Dan kedua tadi, dua orang mu'alaf membahas tentang kata mudah-mudahan yang tertulis di dalam Alkitab, dan kita sudah mendengarkan jawaban dari seorang hamba Tuhan, anak Tuhan, yaitu Elia Miron, di mana Elia Miron menjelaskan kata mudah-mudahan yang ada di dalam Alkitab yang mereka bahas di video mereka. Dan saudara ulang Tuhan, kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau, dan saya percaya bahwa jawaban Elia Miron ini sangat memberkati kita pastinya, membuka wawasan kita dan memberikan kita pemahaman baru tentang kata mudah-mudahan yang tertulis dalam Alkitab. Intinya, ya, penafsiran daripada Elia Miron berbeda dengan penafsiran kedua mualaf di video sebelumnya, ya. Jadi saudara Tuhan, sebenarnya alangkah lebih baiknya kalau ustadz di video tadi dan juga dua orang mualaf yang mana mereka membahas Alkitab, ya, lebih baik mereka membahas kitab mereka. Lebih baik mereka fokus mendalami kitab yang mereka yakini sebagai firman Tuhan, yaitu Al-Quran, karena mereka adalah Muslim, ya. Itu lebih baik calon Tuhan. Dan kalau mereka berbicara, harusnya mereka membicarakan Al-Quran mereka, bukan Alkitab, ya. Kalau mereka membuat satu pembahasan, harusnya mereka membahas, ya, agama mereka, kitab mereka, sehingga ilmu agama mereka lebih baik secara dalam Tuhan, ya, dibanding mereka berbicara tapi yang dibicarakan itu Alkitab. Kan tidak nyambung gitu loh, ya. Lagian sering saya sampaikan gini, ngapain sih mereka membahas Alkitab? Toh juga mereka bukan seorang Kristen. Mereka tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Mereka tidak percaya nabi-nabi yang tertulis di dalam Alkitab. Mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, ya, yang ditulis di dalam Alkitab, ya. Lalu mereka suka sekali membahas Alkitab, ya. Kenapa tidak membahas kitabmu sendiri gitu loh? Ngapain bahas Alkitab? Tidak guna gitu loh. Dan kalaupun, ya, mereka membahas Alkitab lalu ujung-ujungnya, ya, penafsirannya salah, saya katakan bahwa itu tidak mempengaruhi iman kami sebagai anak-anak Tuhan, karena iman kami sudah teguh di dalam Tuhan. Apalagi Tuhan yang menjadikan kami sebagai seorang Kristen, dan tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kami dari tangan Kristus, ya. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Artinya Yesus yang memilih anak-anaknya, Yesus yang memilih orang yang percaya kepadanya. Kami adalah umat pilihan Tuhan. Jadi kami tidak akan lepas dari tangan Kristus gitu loh. Apapun yang kalian katakan tentang Alkitab, tentang isi daripada Alkitab, ya, tidak ada ngaruhnya bagi iman kami.
Jadi sia-sia saja kalian membahas Alkitab, memutarbalikkan daripada penafsiran Alkitab itu sendiri. Saya katakan itu pekerjaan yang sia-sia, yang melelahkan, tetapi tidak ada hasilnya. Sekali lagi, itu tidak berpengaruh bagi iman kami sebagai orang Kristen. Ya. Kami kokoh di dalam Kristus. Kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Karena Yesus yang kami sembah memberikan kami kepastian bahwa kelak ketika kami meninggalkan dunia yang fana ini, kami pasti berada di tempat Dia berada. Ya. Yesus mengatakan hal itu. Aku membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Ya. Yesus juga berkata bahwa Dia menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Ya. Dia menyediakan surga. Ada kepastian saudaraku dalam Tuhan. Ya. Yesus juga memberikan kami pengertian dan jaminan bahwa tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus yang kami sembah. Maka apapun yang kalian sampaikan tentang Alkitab, bagaimanapun cara kalian memutarbalikkan daripada ayat Alkitab itu sendiri, sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak ada ngaruhnya bagi iman kami. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menarik kami dari tangan Kristus. Ya. Entah itu kuasa kegelapan, penghulu di udara, sakit penyakit, penderitaan, berbagai persoalan, bahkan ya pesan-pesan yang berusaha menggoyahkan iman kami. Itu tidak ada ngaruhnya bagi iman Kristen. Karena yang meneguhkan daripada iman anak-anak Tuhan itu adalah Roh Kudus Tuhan. Ya, tidak mungkin kuasa dunia ini lebih besar daripada kuasa Roh Kudus. Itu tidak mungkin. Kuasa Roh Kudus yang meneguhkan iman kami lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini, gitulah. Ya. Jadi sekali lagi, kalian sia-sia ya berbicara Alkitab, ya menafsirkan Alkitab ya sesuka hati kalian. Saya katakan sia-sia. Sekali lagi, lebih baik kalian fokus dengan agama kalian, fokus membahas kitab kalian yang kalian anggap firman Tuhan. Ya, kalau kalian bicara, bicarakanlah agama kalian, bicarakanlah iman kalian, bicarakanlah kitab kalian. Saya rasa itu lebih memberkati jamaah atau orang-orang yang mendengarkan apa yang kalian sampaikan daripada kalian membahas Alkitab. Ya, saya katakan ya, tidak ada faedahnya gitu loh ya, tidak ada gunanya juga ya. Jadi saudara Tuhan ya, semoga Ustadz di video tadi dan juga dua orang mu'alaf yang baru saja kita lihat di video tadi ya, di kemudian hari mereka tidak lagi membahas Alkitab ya, mereka tidak berbicara tentang Alkitab, tetapi biarlah mereka membahas iman mereka, agama mereka, dan kitab yang mereka yakini sebagai firman Tuhan saat ini ya. Dan selanjutnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan Tuhan dan juga yang memberkati banyak orang. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.